Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang GLB atau gerak lurus beraturan. Sebelum kita mempelajari tentang GLB lebih lanjut, saya akan memberikan peta konsepnya. Nah, jadi di dalam bab ini merupakan bab gerak lurus yang mana terbagi jadi 3 subbab. Yaitu yang pertama adalah tentang besaran gerak lurus yang sudah kita jelaskan pada video yang sebelumnya. Yang kedua adalah tentang gerak lurus beraturan atau GLB yang akan kita bahas pada video kali ini. Dan yang ketiga adalah GLBB, gerak lurus beraturan yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, untuk GLBB sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu GLBB yang searah horizontal yang dikenal dengan istilah GLBB, terus GLBB yang searah vertikal dikenal dengan istilah gerak vertikal. Gerak vertikalnya ada 2 macam, yaitu yang ke atas GVA dan gerak vertikal yang ke bawah yaitu GVB. Nah, dari GVB nanti itu bisa dijabarkan lagi menjadi gerak yang ketiga, yaitu gerak jatuh bebas atau disingkat dengan GJB. Jadi pada video kali ini kita akan lebih fokus untuk menjelaskan tentang GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, oke, langsung saja kita ke gerak lurus yang beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan yang teratur atau kecepatan yang konstan ya, atau disebut juga dengan kecepatan yang tetap. Oke, ciri-ciri GLB itu ada 2. Yang pertama adalah V-nya adalah konstan atau tetap. V itu kecepatan ya. Jadi ciri yang pertama adalah kecepatannya konstan atau kecepatannya tetap. Nah, ciri yang kedua, A sama dengan 0. A adalah percepatan. Karena percepatannya 0, dengan kata lain tidak ada percepatan. Seperti itu ya. Jadi jika kecepatannya tetap dan tidak ada percepatan atau tidak ada perubahan kecepatan, maka gerak itu disebut gerak GLB atau geraknya termasuk dalam gerak GLB, gerak lurus beraturan ya. Lanjut berikutnya. Ya, ini grafik GLB. Grafik GLB itu ada 2. Yang pertama adalah grafik jarak terhadap waktu ya. Jadi yang waktunya sebagai sumbu X dan yang jaraknya sebagai sumbu Y. Untuk GLB, grafik antara jarak dengan waktu atau S dengan T itu garisnya adalah miring ya. Jadi grafiknya itu garis lurus tapi garisnya memiliki kemiringan tertentu. Nah, secara konsepnya kemiringan grafik ini itu merupakan nilai dari kecepatannya. Nah, jadi kalau kita hitung menggunakan matematika gradien grafik ya atau kemiringan grafik, nilai dari kemiringan itu merupakan nilai dari kecepatan benda itu. Seperti itu. Dengan kata lain, karena kemiringan sama dengan kecepatan, maka semakin miring garisnya atau semakin miring grafiknya, maka kecepatannya semakin besar ya. Jadi kemiringan sebanding dengan kecepatan. Semakin miring garisnya, semakin besar kecepatannya. Nah, maksudnya seperti ini gambar sebelah kanan. Ini pada grafik jarak terhadap waktu ada 3 benda ya, sehingga ada 3 grafik. Benda A, benda B, dan benda C. Jadi ini ada 3 garis ya atau grafik. Garis A, terus garis B, sama garis C. Mereka ini ketiganya memiliki kemiringan yang berbeda-beda. Dari sini dapat kita lihat bahwasanya untuk yang garis A itu lebih miring daripada garis B. Garis B lebih miring daripada garis C. Sehingga kesimpulannya kecepatan benda A lebih besar dari kecepatan benda B dan kecepatan benda B lebih besar daripada kecepatan benda C. Nah, ini jika kita membaca konsepnya seperti itu. Jadi tidak perlu bingung lagi jika ada grafik. Grafiknya adalah jarak terhadap waktu, terus garisnya miring, maka kita harus paham berarti kemiringan grafik yang di soal itu merupakan kecepatan dari benda tersebut. Oke, sudah paham ya? Sekarang kita melanjutkan ke grafik yang kedua. Grafik yang kedua itu tentang kecepatan terhadap waktu ya. Grafiknya sangat sederhana sekali. Yang sumbu X-nya adalah waktu, yang sumbu Y-nya adalah V. Jadi dikarenakan kecepatannya konstan tetap, jadi tidak ada perubahan. Jadi pada waktu berapapun kecepatannya tetap.
Makanya digambarkan dengan garis lurus. Garis lurus ini mendatar ini menandakan pada waktu berapapun, ya dari awal sampai akhir, kecepatannya tetap garisnya lurus, tidak berubah. Nah, tambahan lagi konsepnya, luas daerah ya atau luas grafik yang dibatasi oleh grafik itu sendiri ya, grafiknya terhadap sumbu X ya, ada batasnya dari waktu sekian ke waktu sekian. Nah, maka luas daerah yang dibentuk atau yang diarsir atau luas grafiknya itu sama aja dengan nilai jarak yang ditempuh oleh benda itu. Jadi ketika benda bergerak dengan kecepatan konstan ya, garisnya akan seperti ini lurus pada waktu tertentu, terus ditanyakan berapa jaraknya, maka sama aja dengan luas daerah ini. Ditandai dengan ini yang saya kasih warna hijau ini ya. Jadi luas daerah yang berwarna hijau ini, atau kalau kita lihat ini adalah persegi panjang, maka luas persegi panjang ini merupakan jarak dari benda yang merupakan jarak yang ditempuh oleh benda tersebut. Ya. Oke ya, jadi tadi kesimpulannya ada dua grafik, yaitu S terhadap T, jarak terhadap waktu, sama kecepatan terhadap waktu ya. Jadi harus diingat-ingat grafiknya seperti ini untuk yang GLB. Oke, sekian pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa bagikan juga video ini dengan menekan tombol share supaya bermanfaat juga bagi yang lainnya. Sekian, terima kasih.